Mohon maaf kepada teman-teman, mohon di-mute ya ini, mic-nya. Terima kasih. Silakan Bu Faria. Baik. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Bu Faria. Sudah bisa terdengar nggak suara saya? Terdengar, Bu? Bisa ya? Oke, baik. Saya share screen dulu. Selamat malam untuk semua teman-teman yang bergabung malam hari ini. Kita mau sama-sama belajar mengenai menyambut bayi Yesus. Ya. Nah, ini dia. Oke, tidak terasa sudah masuk ke minggu Advent yang pertama. Ya, begitu cepat waktunya ya. Saya kadang-kadang tadi pagi juga sempat berpikir 2025 baru aja kita jalani. Sudah sampai penghujung Udah mau lagi. habis. Ya, 4 minggu lagi kita sudah 2026. Wow, waktunya ngebut. Oke, baik teman-teman, apa yang harus kita persiapkan dalam masa Advent ini? Apakah kita sungguh-sungguh menyambut bayi Yesus dengan persiapan batin yang sungguh-sungguh kita persiapkan, atau hanya sebentar selewat aja. Nah, hari ini menurut buku harian Santa Faustina ada beberapa nomor yang mengingatkan kita, yang memberikan pencerahan kepada kita apa yang dilakukan oleh Santa Faustina dalam menyambut kelahiran Yesus ini. Silakan siapa yang mau membacakannya. Nah, saya bantu ya, Bu. WHSF 784. 29 November 1936. Lani? Nah. Loh, terusin aja, Ros. Oh, enggak Sorry. kok ada suara. Bunda Allah telah mengajar aku bagaimana mempersiapkan diri untuk pesta Natal. Hari ini aku melihat dia tanpa bayi Yesus. Ia berkata kepadaku, "Putriku, upayakanlah sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati, supaya Yesus yang terus-menerus tinggal di dalam hatimu dapat beristirahat. Sembahlah dia di dalam hatimu, jangan meninggalkan hidup batinmu." Ya, baik Bu Ros. Kita sama-sama melihat ya, teman-teman memperhatikan ini. Siapa yang mengajarkan Faustina? Bunda Allah. Nah, di sini dikatakan, Bunda Allah telah mengajar aku bagaimana mempersiapkan diri untuk menyambut pesta Natal. Nah, teman-teman, kita juga belajar dari Bunda Maria. Lalu, apa yang ditulis di dalam buku harian Faustina ini? Faustina juga belajar dari Bunda Maria untuk mempersiapkan diri. Ya. Lalu pengalaman Faustina pada saat itu, ia tidak melihat Bunda Maria bersama Yesus. Tapi Bunda Maria memberi nasihat kepada Faustina. Nah, ini penting buat kita. Apa yang kita lakukan sepanjang masa Advent ini? Bunda Maria mengatakan dengan serius, upayakanlah sungguh-sungguh keheningan dan kerendahan hati. Dua hal ini, hening dan rendah hati. Teman-teman, masa Advent, masa penantian, kita diajak untuk mengolah batin kita ya dengan keheningan. Hening di sini adalah batin kita yang hening. Bukan berarti kita harus diem, diajak ngomong sama suaminya atau istrinya diem aja karena kita mengatakan, kan Bunda Maria mengajarkan kepada kita untuk hening. Bukan itu. Hening yang dimaksud dengan Bunda Maria adalah keheningan batin. Kita diajak untuk fokus
menyadari kan untuk menyambut bayi Yesus, ya, dengan keheningan dan kerendahan hati. Kata Bunda Maria, supaya Yesus terus-menerus betah tinggal di dalam hatimu dan dapat beristirahat. Nah, teman-teman, kita semua tahu Yesus lahir di kandang, ya kan? Kandang. Lalu di yaitu tempat makannya domba. binatang. Nah, beberapa penulis Injil itu mengingatkan kita bahwa palungan itu adalah hati kita masing-masing. Jadi di sini maksudnya Bunda Maria, kita membersihkan batin kita, membersihkan jiwa kita dari segala macam dosa. Maka lebih baik kalau Advent ini kita juga rajin mengaku dosa, rajin mendapatkan sakramen pengampunan dosa atau sakramen rekonsiliasi, supaya kita sungguh-sungguh layak untuk menjadi palungan dari Yesus yang akan lahir di dunia ini. Lalu tugas kita apa selain hening, rendah hati, lalu membersihkan diri, membersihkan jiwa kita dari segala macam dosa-dosa kita, dan tugas kita adalah sembahlah Dia di dalam hati. Bunda Maria mengajarkan Faustina untuk terus-menerus menyembah Yesus di dalam hati kita. Apa artinya menyembah? Apa artinya menyembah? Menyembah itu adalah mengutamakan Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus itu sungguh Raja yang akan menguasai hidup kita. Kita menyembah Raja, artinya kita tunduk kepada Raja. Maka sembahlah Yesus yang akan lahir, yang akan datang ke dunia ini. Di dalam hati kita, Yesus bersemayam. Karena hati kita menjadi palungan, menjadi tempat tinggalnya Yesus. Maka kita diajak untuk menyadari, penyadaran ini penting. Penyadaran bahwa di dalam hatiku ada Yesus. Yesus yang tinggal di dalam hatiku. Yesus yang istirahat di dalam hatiku. Lalu bagaimana menjaga suasana hati supaya Yesus betah tinggal di dalam hati kita. Maka itu syaratnya hening dan rendah hati. Ya, kita kan selalu juga kalau ada bayi, ada anak yang tidur, kita menjaga ketenangan. Shh, adik baru bobok. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita juga harus menjaga suasana hati kita supaya Yesus itu betah tinggal di dalam hati kita. Hening, keheningan di dalam hati. Jadi hati kita diajak untuk fokus menyadari bahwa Yesus ada di dalam diri kita. Yesus ada di dalam hati kita. Hati kita adalah tempat tinggalnya Yesus, palungan Yesus. Nah, oke Bu Rus, lanjut Maaf, ini nomor berikutnya. 785 tapi Bu, Ya, bukan sorry. 784. Oh, sorry, Iya, bukan nggak apa-apa. 784. Ya. Iya, 785. Oke, ya, 85. lanjut. Baik. Belum ganti, Bu? Ya. Putriku, aku akan memperoleh bagimu rahmat kehidupan batin yang sedemikian besar sehingga tanpa pernah meninggalkan kehidupan batin, engkau mampu melaksanakan semua tugas lahiriahmu dengan perhatian yang bahkan lebih besar. Tinggallah bersama Dia, terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Ia akan menjadi kekuatanmu. Berkomunikasilah
dengan ciptaan-ciptaan hanya sejauh perlu dan sejauh dituntut oleh tugas-tugasmu. Engkau adalah tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup. Dalam dirimu, Ia terus-menerus tinggal dengan penuh kasih dan sukacita. Dan kehadiran Allah yang hidup yang engkau alami dengan lebih nyata dan gamblang akan meneguhkan engkau, putriku, dalam segala hal yang telah kukatakan kepadamu. Iya, baik. Terima kasih Bu Rus. Jadi Sama-sama. teman-teman, ini terus-menerus diingatkan oleh Bunda Maria. Tinggallah bersama dia terus-menerus dalam ruang hatimu sendiri. Dan Yesus yang ada di dalam kita itu menjadi sumber untuk kita. Nah, jadi tadi dikatakan oleh Bunda Maria kita harus rendah hati dan harus menjaga keheningan. Keheningan batin yang tadi saya sudah utarakan. Ya. Lalu kita harus menyadari bahwa hati kita ini yang sudah dibersihkan itu tempat tinggalnya Yesus. Supaya Yesus betah bersama kita, maka kita harus menjaga suasana batin kita. Harus bersih, ya kan? Harus menjadi tempat yang menyenangkan supaya Yesus sungguh-sungguh. Dan Bunda Maria mengatakan, engkau adalah tempat tinggal yang menyenangkan bagi Allah yang hidup dalam dirimu. Jadi teman-teman, Yesus sendiri yang memilih tempat untuk tinggal bersama kita, yaitu di dalam batin kita, di dalam hati kita. Supaya Ia terus-menerus tinggal dengan penuh kasih dan sukacita. Ingat, Yesus mengatakan, biarlah sukacitamu penuh. Yesus yang datang membagikan sukacita sehingga kita semua menikmati sukacita yang penuh. Ya, kehadiran Allah yang hidup yang kau alami dengan lebih nyata dan gamblang dalam meneguhkan putriku dalam segala hal yang telah kukatakan. Jadi berkali-kali Bunda Maria mengajarkan kepada kita semua. Yang pertama, menjaga hati kita. Kita harus membersihkan hati kita terus-menerus. Kalau kita punya dosa, kita menyadari, kita mohon ampun, kita bersih-bersih lagi supaya ruang hati kita ini benar-benar menjadi tempat tinggalnya Yesus dan tempat bukan asal sekedar tempat, tetapi tempat tinggal yang menyenangkan, ya. Jadi menurut saya Advent ini yang paling penting adalah pertama kali kita harus bebenah diri. Kita harus membersihkan batin kita. Kita harus menjaga supaya sungguh-sungguh tenang, hening, tenang, tidak apa ya namanya, tidak berisi dengan macam-macam kekhawatiran, hal-hal duniawi apapun itu. Tapi 1 bulan ini, masa Advent ini, kita diajak untuk membersihkan hati, untuk terus-menerus menyadari bahwa tempat tinggal Allah ada di dalam hati kita. Mari teman-teman, kita juga berusaha terus-menerus untuk menyiapkan tempat tinggal yang nyaman sehingga nanti Yesus betah tinggal bersama kita sepanjang hidup kita. Nah, sekarang kita lihat nomor berikutnya. Ya, silakan. Masih sambungannya, Bu? Oh, sorry. Ya. Sorry. Ya, pasti sambungannya. Baik. Berusahalah berlaku seperti ini sampai hari Natal, dan kemudian Ia sendiri akan memberitahukan kepadamu dengan cara apa engkau akan mempersatukan dan menyatukan diri dengan Dia. Oke, ya Bu Ros. Nah ini teman-teman, ini yang paling penting ya. Tadi Bunda Maria mengajarkan kepada kita semua untuk menjaga hati,
membersihkan hati dengan keheningan dan kerendahan hati, supaya Yesus betah tinggal di sini, di dalam hati kita. Lalu pesannya, berusahalah berlaku seperti ini terus sampai nanti hari Natal. Nah, jadi selama masa Advent ini harus membersihkan hati kita dan mempersilahkan Yesus untuk nanti tinggal bersama kita di dalam hati kita, buat suasana yang menyenangkan. Lalu selanjutnya kata Bunda Maria, nanti setelah Yesus masuk ke dalam hati kita, Yesus sendiri loh yang akan membimbing kita, yang akan memberitahukan kepada kita cara apa, cara bagaimana supaya kita tetap bisa bersatu dengan Dia. Nah, teman-teman, saya selalu mengatakan bahwa kita adalah murid Yesus yang tidak pernah lulus. Jadi mari terus-menerus kita belajar. Bunda Maria juga menjadi guru kita, ya. Karena Bunda Maria lebih dulu dan Bunda Maria selalu bersatu dengan Yesus. Ibu dan anak ini tidak bisa dipisahkan. Maka Yesus selalu ada bersama Bunda Maria. Nah, sekarang Bunda Maria menasihati kita, bagaimana kita bisa menjaga hati. Usaha menjaga, terus-menerus berusahalah. Yang namanya berusaha itu harus berani capek, harus berani gagal, namanya usaha. Putus asa. Bersama dengan Bunda Maria, kita terus mohon supaya Bunda Maria membantu kita. Karena Bunda Maria lebih dulu rahimnya dipakai sebagai tempat tinggalnya Yesus. Maka kita juga terus-menerus mempersiapkan batin kita sebagai tempat tinggalnya Yesus. Supaya tadi dikatakan, supaya Yesus betah tinggal bersama kita. Tempat yang nyaman, tempat yang menyenangkan Tuhan. Nah, lalu kita nanti sesudah Yesus masuk di dalam hati kita, pas Natal tadi kita menyambut Yesus dan masuk, bayi Yesus masuk dan tinggal bersama kita, maka kita harus melatih kepekaan kita. Karena Yesus sendiri akan memberitahukan kepada kita bagaimana caranya untuk terus-menerus bisa bersatu dan kita bisa menyatukan diri dengan Dia. Maka teman-teman, sebenarnya ini adalah rekoleksi kita atau retret kita sepanjang tahun. Bagaimana kita diajak setiap Advent itu kembali lagi kita bebenah, bersih-bersih, meninggalkan dosa-dosa kita. Kemudian kita diajak untuk menerima Yesus kembali. Ya, sepanjang tahun 2026 nanti kita menjadi hidup yang baru, menjadi manusia yang baru lagi. Itu setiap tahun seperti itu, ya. Maka tahun baru, tahun yang baru, kita juga harus hidup yang lebih baik lagi. Dan Yesus sendiri yang akan menuntun kita. Kita nggak usah takut. Yesus sendiri yang akan memberitahukan setiap langkah kita. Yesus yang ada di dalam diri kita, itulah yang menjadi raja di dalam kehidupan kita. Dia akan mengatur segala-galanya. Maka kita belajar seperti Bunda Maria. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Karena aku ini hambamu. Begitu, rendah hati. Oke. Nah, sekarang baru ganti nomor 608. Silakan. Oke, aku yang baca. Ya, boleh Mami. 08 2 Februari 1936. Pada pagi hari, ketika bel membangunkan, aku sedemikian dikuasai oleh rasa kantuk yang tidak dapat kuusir. Sehingga aku melompat ke dalam air dingin. Dan sesudah 2 menit, rasa kantuk itu lenyap. Ketika aku datang untuk meditasi, seonggok pikiran yang kacau menggerubuti kepalaku. Sedemikian banyak sehingga aku harus berkulat
selama seluruh acara meditasi. Lanjut. Hal yang sama terjadi selama aku berdoa. Tetapi ketika misa mulai, suatu keheningan dan sukacita yang luar biasa memenuhi hatiku. Baru kemudian aku melihat Bunda tersuci bersama bayi Yesus dan orang tua yang kudus berdiri di belakang mereka. Bunda tersuci berkata kepadaku, "Inilah hartaku yang paling bernilai." Dan ia menyodorkan bayi Yesus kepadaku. Ketika aku menerima bayi Yesus dengan tanganku, Bunda Allah dan Santo Yusuf menghilang. Aku ditinggalkan sendirian bersama bayi Yesus. Iya. Ya, terima kasih Mami Hilda. Teman-teman, lihat di sini apa yang dikatakan oleh Faustina. Faustina itu juga pernah atau ada kalanya juga ya kan masih ngantuk sama seperti kita ya. Kita kalau udah niat mau berangkat misa pagi ya, apalagi hari-hari ini dingin kalau pagi ya. Waduh, udah nyetel waker tapi karena dingin ya kan udaranya, kita tarik selimut lagi dan tidur kembali. Tapi kita lihat Faustina walaupun ngantuk ya, dia tetap taat ya, masih ada rasa kantuk dan mungkin masih malas-malasan, dia langsung pergi melompat ke dalam air dingin lalu dia segar kembali. Nah, setelah itu ketika aku datang meditasi, karena setiap pagi itu kewajiban para biarawan biarawati itu harus meditasi, tapi ternyata kacau pikirannya ya. Jadi Faustina pun juga sering mengalami seperti kita loh. Kadang-kala kita kan up and down ya. Kadang-kala kita merasa apa ya, susah untuk meditasi, susah untuk konsentrasi, pikiran kita kacau kemana-mana. Tapi apa yang dilakukan Faustina? Hal yang sama terjadi selama aku berdoa. Tetapi ketika misa mulai, keheningan dan sukacita yang luar biasa memenuhi hatiku. Nah, mari kita refleksikan kalimat ini. Ketika misa mulai, suatu keheningan dan sukacita yang luar biasa memenuhi hatiku. Teman-teman, saya merenungkan terus-menerus tentang misa. Apakah benar setiap kali saya ikut misa, itu hati saya sukacita, walaupun saya dalam keheningan? Ternyata, tadi pagi saya merefleksikan ini ya, berapa kali dalam 1 bulan saya mengikuti misa, dan berapa kali saya sungguh-sungguh merasakan keheningan batin dan sukacita yang luar biasa. Ternyata baru sedikit sekali. Yang saya ingat kadang-kala mungkin sering kali saya datang di misa, tapi pikiran saya entah kemana. Sehingga pada saat konsekrasi atau ada bunyi lonceng, gong-gong itu ya, gong, baru saya sadar, baru saya kaget, wow, kemana saja nih saya? Ternyata pikiran saya masih melalang buana. Nah, kita diajak untuk menyadari hal ini. Mari teman-teman fokus setiap kali misa, fokus dan usahakan hati kita sungguh-sungguh hening. Hening itu fokus menyadari bahwa kita mau berjumpa dengan Yesus. Nah, kalau udah masuk ke dalam keheningan, suasana hati sungguh-sungguh siap, konsentrasi kita penuh, maka Faustina pun juga mengalami penglihatan. Faustina mengatakan, aku melihat Bunda Maria bersama bayi Yesus dan orang tua yang kudus berdiri di belakang mereka. Bunda tersuci berkata kepada, inilah hartaku yang paling bernilai. Lihat teman-teman,
Bunda Maria menggendong Yesus dan mengatakan pada Faustina, ini loh hartaku yang paling bernilai. Dan kemudian Bunda Maria menyodorkan bayi Yesus kepada Faustina. Wow. Wow. Coba kita hanya sejenak kita membayangkan. Kalau kita dikasih bayi Yesus dari tangannya Bunda Maria. Duh, gimana rasanya? Wah, saya ngebayangin, ya ampun, kita punya anak aja begitu kita melahirkan bayi anak kita, lalu didekapkan di hati kita, digendongkan gitu aja rasanya, gembiranya setengah mati. Ini bayi Yesus yang dikasih kepada kita gitu. Kayak apa ya rasanya ya? Wow, merinding sekaligus saya berandai-andai tadi. Waduh, kayak apa rasanya ya? Saya nggak bisa ngebayangin betapa sukacitanya itu loh, ya kan, melebihi segala-galanya. Dan Faustina mendengar Bunda Maria mengatakan, inilah hartaku yang paling bernilai. Ini juga tadi seharian saya merenung. Benar apa enggak ya, Yesus itu adalah hartaku yang paling bernilai. Berani nggak kita mengatakan itu? Atau kita masih punya harta-harta yang lain yang menurut kita lebih hebat, lebih dahsyat, lebih menyenangkan dari Yesus. Saya tadi ingat perumpamaan yang ada di Injil, di mana ada orang yang menemukan ladang dan ternyata pada saat digali, orang itu yang mau beli ladang itu melihat, menemukan harta karun. Lalu dia menutupnya kembali dan cepat-cepat dia membeli tanah itu. Karena dia mengatakan dia menemukan harta yang luar biasa, harta terpendam. Teman-teman, kita semua sejak kita dibaptis, sebenarnya kita sudah memiliki harta yang paling bernilai, yaitu Yesus Kristus. Mari kita sadari dan terus refleksikan diri. Apa iya, apa benar harta yang sangat bernilai pada kita masing-masing adalah Yesus? Pertanyaan refleksi buat kita. Renungkan baik-baik. Apa benar atau beranikah kita menyatakan bahwa inilah hartaku yang paling bernilai, yaitu Yesus Kristus? Wah, kalau saya ingat peristiwa tahun 98, di saat ada huru hara, ya, banyak orang yang melepaskan harta yang paling bernilai ini. Sampai nggak berani pakai kalung yang tanda salib aja nggak berani. Nggak berani menunjukkan bahwa harta yang paling bernilai adalah Yesus. Justru dalam situasi seperti itu, Yesusnya disumputin. Yesusnya dipendem jauh-jauh supaya orang tidak melihat. Yang lebih parah lagi, orang membohongi, ya, Yesusnya dipendam dan menggantikan atribut dengan yang lain. Waduh, dalam situasi seperti itu, apakah kita layak sebagai tempat kediaman Yesus? Atau sebaliknya, harta yang paling bernilai itu Yesus kalau saat kita membutuhkan. Kalau lagi kita fine-fine aja, seolah-olah kita hidupnya baik-baik saja, kita lupa akan Yesus. Nah, maka teman-teman, melalui harian Faustina ini, kita sungguh-sungguh diingatkan. Buat saya, nomor 608 ini sungguh-sungguh serius. Berani nggak kita mengatakan harta yang paling bernilai bagiku adalah Yesus Kristus? Semoga sepanjang masa Advent ini
kita semakin menyadari dan kita semakin mampu untuk berusaha terus-menerus, jatuh bangun memang, tetapi kita belajar untuk seperti Bunda Maria dan seperti Santa Faustina yang taat dan setia. Ya, sampai akhirnya Bunda Maria melepaskan, karena Bunda Maria percaya barang yang paling berharga ini diberikan kepada Faustina, karena Bunda Maria sangat percaya bahwa anaknya, bayi ini tidak akan menderita di tangan Faustina. Maka kata Faustina, aku ditinggalkan sendirian bersama bayi Yesus. Itu karena Bunda Maria sangat percaya. Demikian juga kita menitipkan anak kita atau kita menitipkan apapun harta yang menurut kita paling berharga, kita berani menitipkan kepada orang yang kita percaya. Betul kan ya? Ya, maka teman-teman, mari terus-menerus kita sadari bahwa Yesus adalah harta yang paling berharga untuk kita semua. Oke, next 829. Silakan. Oke. 829. Dalam misa kudus, baik Yesus yang mungil adalah sukacita jiwaku. Seringkali jarak tidak ada lagi. Aku melihat seorang imam tertentu yang membawa dia turun. Dengan kerinduan yang besar, aku sedang menantikan Natal bersama dengan Bunda yang amat kudus. Aku hidup dalam pengharapan. Iya, terima kasih Mami Hilda. Nah, lagi-lagi setiap kali Faustina dalam misa kudus mengikuti Ekaristi kudus, ya, Faustina mendapat penampakan, Faustina bisa merasakan kehadiran Yesus. Bayi Yesus yang mungil adalah sukacita jiwaku. Lihat, seringkali jarak tidak ada lagi. Aku melihat seorang imam tertentu yang membawa dia turun. Waduh, pada saat konsekrasi itulah para pastor merasakan bersatu dengan Yesus. Ya, dengan kerinduan yang besar, kata Faustina, aku sedang menantikan Natal. Nah, kerinduan yang besar menantikan Yesus yang akan datang ke dunia ini. Apa benar kita juga menantikan dengan kerinduan yang besar? Atau kita hanya kepingin pestanya saja, menantikan pestanya saja, atau menantikan Yesus untuk segera masuk dan tinggal di dalam diri kita? Maka teman-teman, mari kita belajar seperti Faustina, bahwa terus-menerus di dalam hati kita fokus berusaha untuk selalu menantikan kedatangan Yesus. Ya, biarlah hati kita, jiwa kita ini sungguh-sungguh menjadi tempat tinggalnya Yesus, tempat tinggal yang sangat menyenangkan Dia. Itu harapan kita semua. Ya, baik. Ternyata banyak loh buku harian Faustina yang tentang bayi Yesus ini, tentang persiapan batin menyambut Yesus yang akan lahir ke dunia. Baik, sekarang 8.30. Yuk, siapa yang mau baca? Silahkan. Teman-teman, Oke, saya Ros. boleh. Oh iya, Belani. BHSF 830. Oh terang kekal yang telah datang ke bumi, terangilah budiku dan kuatkanlah kehendakku, agar aku tidak menyerahkan pada saat-saat mengalami himpitan yang berat. Semoga terangmu mengenyahkan semua bayangan keraguan-raguan. Semoga kemah kuasamu bertindak
lewat aku. Aku percaya padamu, oh terang yang tak tercipta. Engkau ya bayi Yesus adalah teladan yang harus kuikuti dalam menggenapi kehendak Bapamu. Engkaulah yang berkata, lihatlah, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bantulah agar aku pun dapat melaksanakan kehendak Allah dengan setia dalam segala hal. Oh bayi ilahi, berilah aku rahmat ini. Iya, baik. Terima kasih Bu Lani. Teman-teman, kita semua tahu Yesus adalah sang terang. Ya kan? Yesus adalah terang dunia. Maka Faustina juga mengatakan, oh terang yang kekal, yang telah datang ke bumi. Sang terang itu adalah Yesus. Maka Faustina mengatakan, terangilah akal budiku, kuatkanlah kehendakku, agar aku tidak menyerah pada saat-saat himpitan yang berat. Semoga terangmu mengenyahkan semua bayangan keraguan-raguan. Semoga kemahakuasaanmu bertindak lewat aku. Lihat ya teman-teman, Faustina menyadari bahwa Yesus adalah terang dunia. Akulah terang dunia, kata Yesus. Maka Faustina mengatakan terang kekal yang telah datang ke bumi. Aku percaya padamu, oh terang yang tak tercipta. Yesus itu bukan makhluk yang diciptakan, tetapi dia sungguh Allah, sang pencipta. Maka di sini dikatakan, oh terang yang tak tercipta. Karena dia adalah Allah, Allah adalah sang pencipta, bukan yang diciptakan. Maka sekalipun Yesus dalam wujud bayi, dia tidak diciptakan. Tetapi dia sungguh-sungguh firman yang menjelma menjadi manusia. Ya, nah, lalu Faustina juga menulis, engkau ya bayi Yesus adalah teladan yang harus kuikuti dalam menggenapi kehendak Bapamu. Lihat, kita semua belajar dari guru kita yang luar biasa, yaitu Yesus. Yesus yang pertama mengajarkan keteladanan, mengajarkan kepada kita tentang menggenapi kehendak Bapa. Ya, tentunya sebelum Yesus adalah Bunda Maria. Pada saat Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, Bunda Maria mengatakan, jadilah menurut perkataan. Nah, Yesus juga mengatakan demikian. Lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak Bapaknya. Persis. Waktu Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi jadilah kehendak-Mu. Nah, teman-teman, mari kita belajar terus dari Bunda Maria dan dari Yesus. Tentang ketaatan dan kesetiaan dalam mewujudkan, menjalankan kehendak Bapa. Karena itulah tugas kita di dunia ini. Kita semua hidup di dunia ini tujuannya hanya menjadi pelaku firman. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Jadi kita diutus untuk lahir ke dunia ini, kita untuk menjalankan, melakukan, mewujudkan rencana dan kehendak Tuhan. Nah, tetapi Faustina juga menyadari bahwa tidak mungkin bisa melakukan semuanya itu kalau tidak dibimbing oleh Allah. Maka Faustina mengatakan, bantulah aku agar dapat melaksanakan kehendak Allah dengan setia. Oh bayi ilahi,
berilah aku rahmat ini. Jadi orang yang rendah hati itu pasti menyadari bahwa nggak mungkin aku bisa mampu melakukan kehendak Tuhan. Maka satu-satunya yang bisa adalah mengandalkan Dia. Biarlah Yesus sendiri yang bertindak. Yesus sendiri yang selalu ada di dalam kita. Ia yang memberikan kemampuan kepada kita. Supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa. Seperti Yesus sendiri yang datang untuk melakukan kehendak Bapa. Teman-teman, ini menjadi penting karena pada saat kita berdoa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, ini dia. Apakah kita berani melakukan kehendak Bapa dengan berbagai macam resiko? Contoh yang paling gampang aja. Perintah Yesus, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Putus ya, Bu. Hilang suaranya. Putus ya. Kok hilang ya suaranya? Mental kali, kebentar. Iya. Tadi juga setiap awal kalau di saya terputus suara Ibu Varia. Sama nggak ya? Ya, kali Sih ada, tapi Bu Varia jaringannya lagi nggak bagus, Pak. mungkin. Maaf, terpental ini. Iya, terpental. Ya, sebentar. Saya ulang share. Ya. Nah, ini kan gangguan seperti ini Iya, selalu sudah. ada. Sudah, Baik. Bu. Nah, teman-teman udah bisa terlihat ya, Bu Ros? Bisa. Ya, baik. Ini di sini kita mau diingatkan terus bahwa tugas kita di dunia ini untuk melakukan kehendak Bapa. Nah, jadi berani nggak kita setiap hari itu doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Kita tahu nggak kehendak Bapa itu apa? Kalau kita belum tahu kehendak Bapa, bagaimana kita mau melakukannya? Ya, jadi mari teman-teman, dalam masa Advent ini kita sungguh-sungguh merenungkan apa perutusan kita, apa tugas kita di dunia ini. Sudahkah kita melakukan kehendak Bapa? Melakukan kehendak Bapa yang mana? Nah, itu terus ya kita gali sampai akhirnya kita menyadari bahwa aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Tapi dengan pertolongan Yesus, dengan pertolongan Bunda Maria, karena kita manusia yang begitu rapuh, gak mungkin kita mampu menjalankan sendiri. Maka mari kita juga terus-menerus berdoa, oh Yesus, berilah aku rahmat supaya aku bisa melakukan kehendak Bapa Surgawi. Nah, begitu. Oke, lanjut. 844. Saya terusin ya. BHSF 844. Selepas tengah hari, Suster Kajetana Maria. Ya, ini memang susah, ini bahasa Polandia. Enggak apa-apa, Bu, lanjut aja. Datang dan membawa aku pulang untuk berlibur. Aku sangat bahagia berhimpun kembali dengan kongregasi. Sementara berkendara lewat kota, aku membayangkan kota ini sebagai Bethlehem.
Ketika menyaksikan semua orang serba tergesa-gesa, aku berpikir, siapa yang masih meluangkan waktu untuk bermeditasi dalam ketenangan dan keheningan mengenai misteri yang tak terselami ini? Oh perawan yang murni, hari ini engkau menempuh perjalanan jauh, dan demikian juga aku. Aku merasa bahwa perjalanan hari ini memiliki suatu makna. Udah. Suatu makna. Memiliki suatu makna. Iya. Oke. Lanjut, Bu. Masih ada terusannya ya? Iya. Oke. Oh perawan yang cemerlang, murni laksana kristal yang sepenuhnya tenggelam dalam Allah. Aku mempersembahkan kepadamu kehidupan batinku. Aturlah segala sesuatu sesuai kehidupan rohaniku, dapat menyenangkan putramu. Oh bundaku, betapa berkobar keheninganku, agar engkau memberikan diriku kepada bayi Yesus dalam misa malam Natal. Dan aku merasakan kehadiran Allah yang sangat nyata dalam lubuk hatiku, sehingga hanya dengan kekuatan kehendak yang kokoh, aku dapat menahan sukacitaku untuk tidak menunjukkan secara lahiriah apa yang sedang terjadi dalam jiwaku. Sudah. Ya, baik. Terima kasih Bu Lani. Nah, teman-teman, ini unik juga nih. Suster Faustina itu kan sempat mengalami sakit TBC, lalu dia dikarantina ya. Nah, dia juga ditugaskan di tempat-tempat biara-biara yang lain. Tapi suatu hari ini menjelang Advent gitu, Faustina diajak pulang ke biara. Lalu Faustina mengatakan, aku sangat bahagia berhimpun kembali dengan kongregasi. Sementara berkendara, maksudnya dalam perjalanan lewat kota, ini unik nih. Faustina membayangkan kota ini sebagai kota Bethlehem, ya, tempat lahirnya Yesus. Nah, lalu Faustina mengatakan, aku berpikir siapa yang hari ini masih meluangkan waktu untuk bermeditasi dalam ketenangan dan keheningan mengenai misteri ini. Kalau yang sliver kemana sibuk, sampai terpikir siapa yang saat ini masih meluangkan waktu untuk hening, untuk bermeditasi, berkomunikasi dengan Tuhan. Ini juga buat kita sungguh-sungguh boleh menjadi refleksi, ya. Karena keramaian kota, karena kesibukan kita dalam pekerjaan, dalam rutinitas kita, sehingga kita tidak mampu lagi meluangkan waktu untuk bermeditasi dengan Tuhan. Tidak punya waktu untuk hening bersama Tuhan. Maka Faustina mengatakan gini, perawan yang murni hari ini kau menempuh perjalanan jauh dan demikian juga aku. Aku merasa bahwa perjalanan ini hanya memiliki suatu makna, ya. Lalu Faustina minta tolong kepada Bunda Maria. Ini menarik. Perawan yang cemerlang murni laksana kristal yang sepenuhnya tenggelam dalam Allah. Aku mempersembahkan kepadamu kehidupan batinku. Faustina juga menyerahkan kehidupan batinnya kepada Bunda Maria. Bahkan malah dikatakan, aturlah segala sesuatu supaya kehidupan rohaniku dapat menyenangkan putramu. Lihat. Wah, ini Faustina luar biasa banget. Sampai betul-betul penyerahan hidupnya secara total. Dia minta tolong kepada Bunda Maria untuk mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan rohaninya supaya dapat menyenangkan putranya. Kenapa Faustina kok minta tolong Bunda Maria? Karena pasti Bunda Maria lebih tahu
hal apa yang bisa menyenangkan putranya? Karena Bunda Maria adalah bunda yang melahirkan Yesus. Seperti kita aja nih, sebagai ibu, kita sebagai mamah dari anak-anak kita. Kita pasti tahu apa kesukaan anak kita. Ya betul? Kita tahu. Masing-masing kalau anaknya lebih dari satu, kita tahu kesukaan anak kita tuh apa. Karena kita ibunya. Lalu Faustina mengatakan, Bunda, betapa berkobar keinginanku agar engkau memberikan diriku kepada bayi Yesus dalam misa malam Natal. Waduh, saya terpesona karena saya jujur saya nggak pernah terpikir malam Natal itu kita fokusnya hura-hura senang menyambut Natal ya. Yang kita lihat yang lahiriahnya aja. Pesta Natal dengan lagu-lagu yang menyenangkan ya kan. Gloria in excelsis Deo, Yesus yang sudah datang. Tetapi jujur saya juga belum pernah berdoa seperti ini. Minta kepada Bunda Maria, ya, minta pertolongan Bunda Maria supaya kita ini diberikan kepada bayi Yesus. Nah, jadi aduh menarik banget di sini ya. Minta pertolongan Bunda Maria. Bunda-bunda, engkau kan dekat sekali sama anakmu. Ya toh, tolonglah aku. Ini pakai KKN ini, ya, pakai KKN melalui Bunda Maria. Bagaimana kita bisa dekat dengan Yesus? Ternyata ada kuncinya melalui Bunda Maria. Dan alasannya sangat kuat. Kita semua juga tahu perjamuan di Kana, di mana pada saat perkawinan di Kana itu yang nikah kekurangan anggur. Lalu Bunda Maria menyuruh pelayan-pelayan itu untuk menyiapkan air di dalam gentong. Lalu Yesus disuruh Bunda Maria untuk mengubah air menjadi anggur. Walaupun Yesus mengatakan, belum waktunya, saatku belum tiba. Tetapi Bunda Maria tetap percaya, tetap yakin bahwa instruksi dia, perintah dia kepada Yesus pasti tidak ditolak. Dan ini yang mau dikatakan oleh Faustina, bahwa kita bisa minta tolong Bunda Maria supaya kita bisa dekat, bisa bersatu dengan Yesus putranya. Jadi melalui KKN, melalui perantara. Dan perantara itu kita yakin, kita pasti tahu tidak akan ditolak. Nah, teman-teman, kalimat ini sungguh menyenangkan kalau kita bisa terus-menerus tirukan dan dengan niat yang sungguh-sungguh. Keinginanku agar engkau memberikan diriku kepada bayi Yesus dalam misa malam Natal. Teman-teman, malam Natal masih 3 minggu lagi. Kita masih punya waktu untuk mempersiapkan diri supaya kita layak untuk memberikan diri kita supaya Yesus mau tinggal bersama kita. Dan kita pun ada di dalam Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh bersatu dengan Yesus. Dan nanti seperti janjinya Yesus juga begitu kan? Di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Nah, mulai dari sekarang kita harus fokus, kita harus menyadari bahwa sungguh-sungguh kerinduan Yesus untuk datang ke dunia ini, mau menyerahkan dirinya. Ini aku. Supaya kita semua bisa menikmati penyelamatan yang Allah berikan hanya melalui putranya yang tunggal. Begitu. Wah, keren ya. Yes. Oke, 846. Aku ya, Far. Yuk, Boleh, Bu Hani. Hane. BHSF 846. 25 Desember 1936. Misa tengah malam. Dalam misa, kehadiran Allah menembus diriku secara terus-menerus. Sesaat sebelum pengangkatan hosti
dalam doa syukur agung, aku melihat Bunda Allah dan bayi Yesus dan orang tua yang kudus. Bunda yang amat kudus mengucapkan kata-kata ini kepadaku. Putriku Faustina, ambillah harta yang paling berharga ini. Dan ia menyerahkan Nah, bayi Yesus kepadaku. sorry, ini kayaknya tadi udah ya. Belum. Oh, oke, Belum. terusan. Udah ya, Par? Belum. Lanjut? Oh, belum. Terus. Ketika aku menerima Yesus dengan tanganku, jiwaku merasakan sukacita yang tak terperikan, sehingga aku tidak dapat melukiskannya. Ya. Lanjut, Hani. Oke, anehnya, sesaat kemudian, Yesus menjadi menakutkan, tampak mengerikan, sudah dewasa dan menderita. Dan kemudian, penglihatan itu lenyap. Dan tak terasa, misa sudah sampai pada komuni kudus. Ketika aku menyambut Tuhan Yesus dalam komuni kudus, jiwaku gemetar karena pengaruh kehadiran Allah. Hari berikutnya, aku melihat bayi ilahi sekilas pada saat pengangkatan hosti dalam doa syukur agung. Iya. Oke, terima kasih, Han. Thanks, Teman-teman sama-sama. coba perhatikan di sini. Ini kejadiannya pada Natal, misa tengah malam. Ya. Di sini Faustina melihat Bunda Allah dan bayi Yesus dan orang tua yang kudus. Ini persis dengan tadi nomor berapa ya? 829 ya. Nah, kita lihat di sini Bunda Maria mengatakan apa? Putriku Faustina, ambillah harta yang paling berharga ini. Dan ia menyerahkan bayi Yesus kepadaku. Sama kan? Tadi juga Bunda Maria menyerahkan bayi Yesus kepada Faustina. Karena Faustina dipercaya penuh. Ya, harta yang paling berharga ini diberikan kepada Faustina. Ketika Faustina menerima Yesus di tangannya, dikatakan di sini, jiwaku merasakan sukacita yang tak terperikan, sehingga aku tidak dapat melukiskannya. Nah, itu tadi yang tadi saya bilang, bayangkan kalau kita menerima harta yang paling indah, harta yang paling berharga di dunia ini. Itu bayi Yesus yang diberikan oleh Bunda Maria kepada kita. Pasti kita merasakan sukacita yang penuh yang tidak sampai nggak bisa dilukiskan lagi seperti apa. Tetapi ini aneh nih. Lihat, Faustina juga menulis anehnya sesaat kemudian Yesus berubah menjadi dewasa dan begitu menderita. Sangat mengerikan. Waduh, ini aneh memang. Penglihatan Faustina awalnya menerima Yesus, sang bayi, yang lucu, yang mungil, ya, yang menyenangkan. Tiba-tiba Yesus berubah menjadi sudah dewasa. Dan begitu menakutkan karena begitu terlihat Yesus meneteskan darah. Ya, berpeluh darah di mana-mana darah karena menderita saat disalib. Lihat, apa nih hubungannya? Apa hubungannya? Yang tadi bayi, baru aja Yesus lahir pada malam Natal, Bunda Maria memberikan kepada Faustina dalam wujud bayi, tiba-tiba berubah menjadi sangat mengerikan. Berubah menjadi Yesus yang tersalib. Nah, teman-teman ini di sini mau menyatakan, mau mengingatkan kita bahwa Yesus diutus ke dunia ini oleh Bapaknya, Bapa Surgawi, untuk menebus dosa kita. Tetapi jalan yang harus ditempuh oleh Yesus harus melewati penderitaan di kayu salib. Ini yang harus kita ingat. Jadi syarat ikut Yesus yang pertama sangkal diri, bukan kehendakku yang terjadi,
tapi biarlah kehendak Tuhan. Karena seringkali atau pada umumnya kehendak kita manusia dan kehendak Bapa seringkali tidak bersama, tidak selaras. Ya, apa yang aku mau dan apa yang Tuhan mau seringkali bahkan bertolak belakang. Karena manusia maunya yang nyaman, yang enak sendiri. Padahal kita lihat dari Yesus sejak dilahirkan di dunia ini, dia ditolak di mana-mana. Sampai akhirnya Yesus lahir di kandang. Ya, nggak ada siapa-siapa. Ya, tidak ditungguin. Tapi nggak disambut oleh keluarga besarnya atau orang-orang sekitarnya. Tidak. Justru Yesus tersingkir. Bunda Maria tidak mendapat tempat untuk melahirkan. Jadi sejak awal mula dalam kondisi Yesus ditolak. Lalu kemudian sampai dewasa pun sepanjang hidupnya 33 tahun Yesus berbuat kebaikan. Yesus selalu tergerak hatinya untuk memberikan kebaikan, menyelamatkan semua orang, tetapi tetap ditolak, tidak diakui, ya, ditolak mentah-mentah sampai akhirnya dia dilenyapkan dari dunia, disingkirkan oleh orang-orang yang iri hati. Yesus harus disalib, Yesus harus menderita, dan itu semua adalah bukti nyata kasih Allah kepada kita semua. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kita diajak untuk sangka diri, pikul salib seperti Yesus yang selalu menderita, dan akhirnya ikutlah aku. Ikutlah aku artinya mengikuti Yesus yang sejak lahir ditolak sampai akhirnya wafat di puncak Golgota melalui penderitaan di salib. Itulah jalan yang harus kita tempuh seperti guru kita, guru yang tersalib. Nah, lalu tiba-tiba penglihatan itu hilang dan misa sudah sampai pada komunikus kudus. Teman-teman, komuni itu puncak dari Ekaristi, ya. Lihat di sini. Faustina mengajarkan kepada kita, setiap menyambut tubuh Tuhan dalam komuni kudus, jiwanya gemetar karena merasakan kehadiran Allah. Nah, ini juga buat permenungan kita. Berapa kali kita merasakan getaran jiwa, merasakan dan menikmati Allah yang hadir melalui komuni kudus. Mari teman-teman, terus kita sadari secara penuh di saat kita menerima tubuh Kristus, di saat Romo atau Prodiakon mengatakan tubuh Kristus dan kita mengatakan amin. Apakah sungguh-sungguh jiwa kita bisa menikmati, merasakan kehadiran Allah, dan kita berani terus-menerus mengatakan into my heart Tuhan, dan tinggallah bersamaku, karena tempat tinggalmu ada. Faustina mengalami luar biasa. Dikatakan di sini, hari berikutnya aku melihat bayi ilahi sekilas pada saat pengangkatan hosti dalam doa syukur aku. Teman-teman, inilah yang harus kita latih, ya, kepekaan yang harus kita latih supaya kita konsentrasi penuh, kita fokus hanya kepada Yesus, terutama di saat kita menyambut hosti kudus. Semoga masa Advent ini sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita supaya kita lebih fokus lagi, supaya kita lebih serius lagi, mempersiapkan diri untuk kita dilayakkan menyambut Yesus, bayi Sang Penyelamat. Yesus adalah terang dunia. Maka teman-teman, mari terus-menerus kita hayati ini,
Semoga kita semua masa Advent ini 3 minggu ke depan kita bisa benah-benah, kita bisa memperbaiki diri, kita bisa bersih-bersih dari segala macam dosa, sehingga kita mampu dan berani mengatakan kepada Yesus, inilah tempat tinggalmu yang menyenangkan Engkau Tuhan. Amin. Gitu, Bu Ros. Amin. Ya, terima kasih.